Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kasus Garuda Indonesia, Enron, dan PT Waskita Karya Persero Tbk. Yang pertama adalah PT Garuda Indonesia. Penerbangan sipil Indonesia tercipta pertama kali atas inisiatif Auri dengan menyewakan pesawat yang dinamai Indonesia Airways kepada pemerintah Burma. Berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018, pada tahun ini PT Garuda Indonesia melaporkan laba bersih setara dengan 11,33 miliar. Hal ini sangat melonjak naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun laporan tersebut mengalami polemik. Pasalnya Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. PT Mahata Aero Teknologi diketahui memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayar. Direktur Utama PT Garuda Indonesia mengatakan latar belakang laporan keuangan ini menjadi sangat menarik adalah menjalin kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang menyediakan WiFi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama pada tanggal 31 Oktober 2018 mencatat pendapatan yang masih berbentuk piutang sekitar $200 dari Mahata. Dari jumlah itu, sekitar $28 juta merupakan bagi hasil. Pada kasus ini, otoritas keuangan memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia telah melakukan kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018. Penyelesaian kasus fraud PT Garuda Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadianto menyatakan berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan otoritas jasa keuangan terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada Ketua Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan-rekan, di mana kantor akuntan publik ini menjadi auditor pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 terkait sanksi-sanksi yang akan dibebankan oleh Kementerian Keuangan. Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi kepada auditor yaitu pembekuan izin selama 12 bulan. PT Bursa Efek Indonesia dan pihak terkait lainnya sanksi yang dijatuhkan OJK kepada PT Garuda Indonesia. Selanjutnya adalah kasus Enron. Pada tahun 2001 terungkap kasus penyalahgunaan etika profesi akuntansi pada KAP Arthur Andersen bahwa terdapat hutang perusahaan Enron yang tidak dilaporkan yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Oleh sebab itu, Enron mendaftarkan kebangkrutannya di Amerika Serikat pada tanggal 2 Desember 2001 dan pada Eropa tanggal 30 Desember 2001. Perusahaan Enron merupakan perusahaan Houston Natural Gas. Sebelum terungkapnya kebangkrutan Enron, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan serta menghancurkan dokumen atas kebangkrutan Enron. Kronologinya, pada 12 Oktober 2001, KAP Andersen menerima perintah dari para pengacara Enron untuk memusnahkan seluruh materi audit kecuali berkas-berkas paling dasar yang mengakibatkan Enron menyatakan bahwa periode pelapor perusahaan tersebut perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar $393 juta. Akan tetapi, pada periode tersebut perusahaan Enron mengalami kerugian besar $644 juta yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan kosong yang didirikan Enron. KAP Andersen menghadapi berbagai tuntutan di pengadilan diperkirakan tak kurang dari $32 miliar yang harus disediakan untuk membayar kepada para pemegang saham Enron yang merasa dirugikan atas kinerja auditnya yang tidak benar. Terlebih lagi, ratusan mantan karyawan Andersen yang juga marah melayangkan gugatan kepada Andersen. Arthur Andersen mempunyai peran besar dalam kecurangan karena melakukan manipulasi sehingga laporan keuangan Enron terlihat wajar. Pada 12 Oktober 2001, Arthur Andersen menerima perintah dari pengacara Enron untuk memusnahkan seluruh bukti audit. Skandal yang menimpa Enron dan membuat dirinya mengalami kebangkrutan disebabkan ulah buruk para pemimpinnya yang serakah dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Tujuan utama yang dilakukan para top manajer Enron adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan permasalahan yang ada, sehingga pada suatu ketika permasalahan tersebut menumpuk dan menjadi suatu yang sulit dihindari. Mencuatnya kasus Enron merupakan skandal penipuan yang sangat berkelas dan hanya melibatkan para petinggi Enron saja untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan
cara yang licik mensiasati peraturan yang ada. Yang terakhir adalah kasus fraud audit PT Waskita Karya Persero Tbk. PT Waskita Karya Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari 1961. Perusahaan yang membidangi usaha jasa instruksi, industri, realty, dan kepemilikan saham RI sebesar 67,33% dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2012 dengan kode saham WSKT. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan BUMN yang memiliki market cap terbesar di antara perusahaan BUMN lainnya. Manipulasi laporan keuangan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009, berbagai istilah digunakan untuk fraud ini. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada keuangan 2004 sampai 2008 ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Kasus pengelembungan aset di PT ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Dalam laporan keuangan 2008, diungkap bahwa terdapat salah gaji aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar. Nilai 5 miliar tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan, yaitu proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Sampai dengan akhir tahun 2008, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggang olahraga Bulan Jambi. Saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir 2008. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batanghari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Ada kasus pergantian Bupati. Tahun 2005, nilai aset PT Waskita Karya Persero adalah 1,6 triliun dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen sebesar 5 miliar atau 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan tercatat, pada 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar. Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Jadi, PT Waskita Karya harus terus melakukan pembenahan manajemen sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan tahun 2004 sampai 2007. 2 direksi Waskita yang sudah dinonaktifkan adalah Bambang Marsono dan Triatman. Sementara 1 mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan adalah Kiming Marsono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pembukaan kantor akuntan publik. Penyelesaian kasus fraud PT Waskita Karya. Menteri BUMN Sofyan Jalil juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait sanksi kepada akuntan publik yang diduga terlibat dalam penilaian laporan keuangan Waskita. Berdasarkan surat yang diajukan Menteri BUMN, akhirnya Menteri Keuangan memutuskan untuk melakukan pembekuan kepada beberapa KAP yang terlibat dalam kecurangan. Sekian video penjelasan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.